wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Kali ini kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi dari integritas nasional. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Dwi Nurdinoga. Saya Audrey Kristi Sarayar. Saya Gracia Langelo. Integritas nasional. Integritas nasional adalah suatu keadaan di mana seluruh elemen negara, baik itu pemerintahan, masyarakat, maupun lembaga-lembaga negara lainnya, memiliki kesatuan tujuan dalam mempertahankan keutuhan wilayah, identitas, dan kepentingan nasional. Hal ini mencakup rasa kebersamaan yang melampaui perbedaan dalam budaya, suku, agama, ras, dan golongan. Yang kedua, tujuan integritas nasional. Menjaga keutuhan wilayah negara, yaitu memastikan bahwa batas-batas negara tidak terancam atau terpecah. Memperkuat persatuan dan kesatuan, yaitu menghargai perbedaan, menciptakan rasa solidaritas antar warga negara. Selanjutnya, stabilitas politik dan sosial, yaitu menciptakan situasi yang damai dan stabil dalam masyarakat. Berikut pembangunan nasional yang berkelanjutan. Mengupayakan pembangunan di berbagai sektor yang merata dan adil. Yang ketiga ada aspek-aspek integritas nasional. Beberapa aspek yang mendukung integritas nasional antara lain politik, yaitu keterlibatan aktif dalam proses politik yang demokratis, penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, dan menjamin hak-hak politik warga negara. Berikut ekonomi, yaitu pembangunan ekonomi yang adil dan merata, serta pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Kemudian ada sosial dan budaya, yaitu menghargai keberagaman budaya, serta mempromosikan toleransi dan persatuan sosial di tengah perbedaan. Yang terakhir ada pertahanan dan keamanan, yaitu mempertahankan kedaulatan negara dengan kekuatan militer yang kuat serta penegakan hukum yang tegas. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi integritas nasional. Perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA di Indonesia yang multikultural harus menjaga kerukunan antar kelompok agar tidak terjadi perpecahan. Contohnya, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yaitu penyalahgunaan wewenang, dapat merusak rasa keadilan dan memperlemah sistem integritas nasional. Berikutnya, globalisasi, yaitu perkembangan teknologi dan budaya global, harus dikelola dengan baik agar tidak mengancam nilai-nilai lokal yang sudah ada. Berikutnya, ketimpangan ekonomi, yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi, dapat menjadi sumber ketegangan dan konflik dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada bencana alam dan krisis keamanan, yaitu keberhasilan penanganan krisis sangat bergantung pada kerjasama seluruh elemen bangsa. Yang kelima, peran pemerintah dalam mempertahankan integritas nasional. Pemerintah berperan penting dalam menjaga integritas nasional melalui kebijakan dan tindakan yang menjamin hak-hak warga negara tanpa diskriminasi. Juga membina persatuan dalam keragaman dan mencegah radikalisasi, mengelola konflik dengan cara damai dan adil, menjaga pertahanan dan keamanan negara, mengadakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Yang keenam, peran masyarakat dalam mempertahankan integritas nasional. Masyarakat juga memiliki peran penting antara lain dengan menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan sosial, aktif dalam kegiatan positif yang mendukung pembangunan nasional, menjadi mata dan telinga dalam mengawasi jalannya pemerintahan, dan yang terakhir, menghargai hukum dan melibatkan diri dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Yang ketujuh, ada tantangan integritas nasional. Yang pertama ada radikalisme dan terorisme. Ajaran atau gerakannya mengancam persatuan dan keselamatan negara. Yang kedua, ada korupsi yang merusak integritas dalam menyelenggarakan negara yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang ketiga, ada bencana alam yang membutuhkan solidaritas nasional dalam penanganannya.
dapat diajarkan melalui sekolah, media, atau kegiatan sosial lainnya. Sekian dari materi yang kami paparkan kali ini. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Do you understand?